Bangsa Israel mungkin sudah mengira mereka punah, habis, dibuang selama 70 tahun. Sehingga nama rajanya pun kemudian disebut Jerubabel. Nama Israel semuanya indah-indah artinya, tapi Jerubabel artinya agak nggak indah. Cuma lahir di Babel, cuma itu. Artinya apa? Mereka nggak punya harapan akan masa depan mereka. Tapi justru di tengah-tengah keputusasaan mereka, Tuhan memakai Raja Kores yang agung dari Persia untuk memulangkan mereka kembali ke Israel dan membangun lagi sampai akhirnya. Amin. Apa artinya? Seringkali kita merasa kayaknya impian saya sudah hancur, harapan saya sudah hancur. Percuma ngomong kemenangan lah, udahlah, udah bisa bertahan aja udah syukur. Saudara merasa nggak ada lagi masa depan buat kita. Tapi ketahuilah justru di tengah-tengah keputusasaanmu, Tuhan sedang bekerja dan membangun masa depan yang indah buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Dengan sikap iman seperti ini, mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah, kami sudah siap untuk mendengarnya. Sebab ketika Tuhan berfirman, maka semua yang baik Tuhan berikan buat kami. Ketika Tuhan perintahkan, semua yang ajaib Tuhan lakukan buat kami. Ketika Tuhan rancangkan, maka kemenangan jadi bagian hidup kami. Sebab itu mari umat Tuhan, engkau yang sudah siap dipenuhi oleh roh dan firman Tuhan untuk menjadi pemenang sama seperti Kristus adalah pemenang. Dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Tepuk tangan buat kita sudah melakukan awal ibadah. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Senang sekali saya bisa hadir di tempat ini. Dan apa suara saya kedengaran sampai belakang? Kedengaran? Ya, suara saya sering nggak dengar, berarti mungkin kuping saya gitu ya. Agak flu sedikit saudara. Nah, kalau tadi saya sudah berprofetik lewat firman Tuhan singkat ya, supaya kita imannya kuat saudara. Dan kita sekarang saya mau berprofetik lewat lagu ya. Lagunya lebih dari cukup, karena kita akan membahas pesan Tuhan di balik lagu ini ya. Tapi saya nyanyi keyboard sama keyboard aja duet ya. Jadi tapi nanti nyusul ya musik ya. Di kunci apa tuh ya? Di sini ya. Di C boleh ada. Di C. Tim teksnya sudah siap? Ya, mantap. Ini suatu lagu yang berasal dari firman Tuhan. Karena setiap lagu saya semuanya itu bukan pengalaman pribadi, tapi firman Tuhan. Karena buat saya adalah yang namanya kuasa dalam pujian itu apaan sih gitu? Di firmannya saudara. Karena firman Tuhan berkata bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Jadi kalau saudara lagi nyanyi itu saudara lihat ada firman Tuhan, aminkan saudara. Kadang-kadang orang lihat ada firman Tuhan di dalam lagu malah marah. Ada loh, karena sedang kenyataannya tidak sesuai dengan lagu itu. Misalnya ada lagu yang bilang bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Dia marah saudara. Apa ini Tuhan baik? Orang hidupmu lagi ngapain gitu ya kan? Jangan saudara. Justru kita aminkan, amin saudara. Supaya karena kuasa Tuhan melampaui segala kenyataan hidup kita. Amin. Kalau bicara soal kadang-kadang kita suka begini, sudah punya iman tapi ditapikan dengan realita. Oh memang Tuhan bisa sembuhkan, tapi kok saya nggak sembuh-sembuh juga saudara. Jangan saudara, justru terbalik. Realita kita lawan dengan iman, amin saudara. Kalau bicara soal realita, Daud juga nggak bakal menang saudara. Mana bisa sih Daud lawan singa dan beruang, betul nggak saudara? Secara realita Daud nggak mungkin jadi raja. Nggak percaya tanya sama bapaknya. Bapaknya bilang aku kenal Daud lebih daripada kamu, betul nggak? Gue tak tahu anak gue nggak ada bakat jadi raja. Jadi tentara aja nggak ada gitu. Kerjanya nyanyi melulu gitu, kan? Jadi udah kan jadi gembala aja biar nyanyi sepuasnya. Toh orang boleh anggap kenyataannya begitu. Kalau Tuhan mau situasi berbeda akan berbeda pada hidup kita. Amin. Nah yuk kita belajar lagunya. Karena banyak situasi saat ini, banyak aja. Jangan tunggu saya. Justru saya lagi tunggu. Kalau nggak mulai-mulai saya juga nggak mulai nih. Jadi mulai dari mana nyanyinya ya kan? Saudara kenapa? Karena di dunia ini kita sedang kenyataannya apa? Sedang rasa nggak cukup, betul nggak saudara? Rasanya situasi sekarang nggak cukup. Situasi nggak cukup buat dagang, nggak cukup baik buat kerja, nggak cukup baik buat apapun, buat pelayanan juga nggak cukup baik. Semua sekarang nggak cukup. Nah kita harus lawan situasi ini. Bahwa sekalipun tidak cukup, tapi di dalam Tuhan itu ada rasa lebih dari cukup. Amin. Kenapa? Tidak ada masalahnya. Di sini sudah keluar. Nggak keluar. Oh, di sini udah keluar. Oh, buat earphone doang. Berarti cuma harus pakai earphone semua ya. Pakai Bluetooth dong. Oke, udah nggak apa-apa. Kita bahas dulu ya. Nanti ya nggak apa-apa. Kita bahas dulu hari ini. Saya mau bahas tentang yang namanya lift
in the spirit of El Shaddai. Wah, nanti kita baru nyanyi, saudara. Rupanya Tuhan mau kita nyanyi belakangan, saudara. Nah, apa itu? Saudara tahu El Shaddai kan? Tahu. Apa artinya? Ya, Maha Kuasa. Mantap, nggak salah loh. Saya kalau nanya nggak ada jebakan, saudara. Tenang aja. Itu diambil dari bahasa Inggris, terjemahan bahasa Inggris Almighty. Jadi terjemahan bahasa Indonesia, Alkitab Indonesia itu diterjemahkan dari King James Version. Ya, jadi kalau Almighty Indonesianya yang Maha Kuasa. Tetapi saudara setuju nggak bahwa Daud itu bukan orang Inggris, tapi orang Israel? Setuju nggak saudara? Berarti kita harus lihat dari terjemahan Israelnya. Karena orang Israel punya penerjemahan sendiri, artinya Almighty, yaitu El Gadol, Allah yang besar. Kalau kata Maha Besar, El Gadol. Kalau Maha Kuasa, El Gibor. Nah, dengar itu kan? Nah itu. Tapi kalau El Shaddai itu Maha Limpah. Maha Limpah, more than enough. Contohnya di lagu, saudara lagu El Shaddai kan? El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, Dia besar, El Shaddai, mulia. Nah itu berarti dia ambil terjemahan dari yang Inggris. Tapi lihat ref 2. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Terus apa? Berkatnya melimpah. Kadang-kadang banyak biar berasa berkat. El Shaddai. Jadi ref keduanya rupanya penciptanya ambil dari terjemahan Israel. Memang kalau hamba Tuhan yang bikin lagu, pendeta itu dalam, saudara kan? Wah, saya terjemahan luar biasa. Karena memang ada dua tipe lagu. Yang satu namanya lagu firman, atau yang satu namanya pengalaman pribadi. Tidak ada yang salah, ya. Dua-duanya baik. Cuma saya bukan tipe pengalaman pribadi. Karena kalau saya tipe pengalaman pribadi, saya akan bikin lagu jadi situ. Oh, saya merasa Tuhan gak jawab doa saya. Jadi saya bilang, meskipun Tuhan tak menjawab doaku. Tunggu dulu. Firman Tuhan berkata, Tuhan selalu jawab doa kita. Amin. Kenapa? Karena kita berdoa dalam nama siapa? Nah, yang Bapak lihat itu nama Yesusnya jaminan, saudara. Segelnya, bukan kitanya. Ada saudara? Kalau kita berdoa sendiri, pengalaman pribadi kita, saudara akan berasa kadang dijawab, kadang dijawab. Tapi kalau kita berdoa dalam nama Yesus, maka Yesus yang menjamin loh. Apapun yang kamu minta, pasti kamu menerima. Dengan catatan, nggak janji nih. Nggak ada ngomong gitu kan, saudara? Itu kenapa? Tapi kenapa? Itu pengalaman pribadi. Karena saudara merasa minta mobil, dapatnya motor. Kan? Jadi nggak apa-apa. Tapi ketahuilah, waktu saudara nyanyi itu, ingat firman Tuhan bilang, Tuhan selalu jawab doa saya. Malah bener WL-nya, agak diralat sama WL. Belum terjawab, pinter WL. Mantap. Ya, jadi pasti dia nyanyi dengan rasa, iya ya masa Tuhan gak jawab doa saya. Itu bukan memuji Tuhan, namanya memaklumi Tuhan, saudara. Kayak saudara memaklumi teman saudara. Teman saudara kadang-kadang galak, kadang-kadang kasar, tapi gak apa-apa deh. Ya gue tahu kok yang hatinya gitu kan, saudara. Tapi gak, Tuhan gak perlu dimaklumi. Dia pasti jawab doa kita. Amin. Nah, saudara, kenapa El Shaddai itu dari mana, saudara? Kalau saudara kenal El Shaddai itu, maka saudara nggak akan takut lagi hadapi hidup ini. Amin. Kasihan berjuang gitu, suaranya sempil sekali. Saya jadi berasa sempil juga. 1 Tawarik 29 ayat 12, saudara. 1 Tawarik 29 ayat 12. Kata El Shaddai ini, saudara. Di sini dikatakan, sebab ini yang Daud katakan, kekayaan dan apa? Kemuliaan berasal daripadamu, dan engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Ini alasan Daud yang nanti kita nyanyi juga kalau sempat, saudara. Dia bisa berkata bahwa Tuhan itu segalanya buat dia. Kita buka ayatnya ya. Mazmur 73:25. Mantap, pas banget, saudara. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Gombal gak, saudara? Kita percaya Yesus kenapa sih? Karena kita pengen masuk sorga, betul gak, saudara? Iya dong. Hidup sudah kayak neraka, cuma belum ada lagunya, saudara. Sekarang sudah mulai seperti di lembah kelam. Lama-lama gak ada harapan. Lama-lama mungkin keluar seperti di neraka gitu, saudara. Mungkin lagu galau ya namanya. Tapi walaupun hidup kayak neraka, minimal kita mati masuk surga dong. Betul mas saudara?
Masa masuk neraka lagi? Buat apa hidup kalau begitu ya kan? Tapi Daud beda. Daud bilang dia gak pusing sorganya. Dia yang penting Tuhan. Karena di mana ada Tuhan, di situ ada sorga. Cie. Ya, makanya Tuhan itu termehek-mehek sama Daud, saya gak heran saudara. Terus dikatakan begini, selain engkau, apa? Tidak ada yang kuingini di bumi. Loh, ini gombal sekali saudara. Masa iya sih Daud gak pengen apa-apa? Tapi Tuhan lihat hati Daud. Apa yang terjadi ketika Tuhan lihat hati Daud pengennya cuma Tuhan? Bayangin saudara kalau mau kasih hadiah buat pasanganmu, ya, hadiah apa sih? Hadiah Valentine apapun. Ya, kamu pengen dibeliin apa tahun ini? Tante pasanganmu jawab gini, gak usah beli apa-apa. Loh kenapa, Ben? Karena kamu adalah hadiah terindah dari Tuhan. Saya percaya saudara gak akan pikir gini, bagus deh duit saya irit kalau begitu kan. Saudara tiba-tiba menaikkan standar dulu. Tadinya saudara mau belikan yang 1 juta aja budget. Gara-gara dia ngomong gitu rasanya kayak 3 juta kalau bisa saudara. Betul kan saudara? Naikin lebih tinggi buat dia. Betul? Demikian juga Daud, dia ngerti ketika dia ngomong gitu sama Tuhan. Tuhan dia bilang gini, ya udah kamu jadi gembala kecil aja Daud. Kan kamu gak apa-apa, ya kan jadi gembala kan? Cuma pengen aku kan? Ya wes, gak usah. Apa yang terjadi? Tuhan berikan dunia buat Daud. Ada 4 tahta yang jadi masalah dalam hidupnya. Orang bilang 3 tahta, saya bilang 4 tahta. Yang pertama apa? Tahta, ya kan? Tuhan kasih gak ke Daud? Kasih, padahal itu problem dunia kan? Dikasih sama Tuhan. Jadi raja, bukan Daud yang minta. Tuhan yang kasih. Daud cuma pengen Tuhan. Lalu kedua, ada yang bilang apa masalah kedua? Harta. Daud dikasih harta. Daud jadi bilang, ya udah miskin aja, yang penting kamu percaya Tuhan, ya kan? Yang ketiga apa? Oh yang kuat. Jangan. Saya nggak ikutan yang ini. Karena yang jadi masalah bukan cuma wanita toh, pria juga masalah. Betul pria-pria. Ya kan, ya emang yang berdosa di Alkitab wanita doang, pria juga berdosa semua. Jadi kita ganti dikit cinta. Betul nggak saudara? Cinta itu sumber problem, betul? Gara-gara cinta Simpson jadi kalah sama Delila, betul nggak? Gara-gara cinta kan, jadi cinta yang bikin problem saudara. Tetapi Tuhan kasih kan. Waktu itu Saul mau janji menikahkan anaknya dengan Daud kalau berhasil mencapai prestasi tertentu. Ketika Daud melampaui prestasi itu, Saul menyangkal, tarik kembali janjinya. Itulah manusia saudara. Sudah janji dia tarik lagi. Tapi ya lucu, anak bungsunya jatuh cinta sama Daud. Jadi tetap menikah ya kan. Lalu yang keempat adalah talenta saudara. Kadang-kadang orang saking terlalu pinter, ya mungkin dia nggak sombong, tapi jadi susah mengandalkan Tuhan. Karena terlalu pintar, dia terlalu bisa hitung-hitung, dia terlalu bisa, jadi terbiasa mengandalkan diri sendiri. Dari mana saya tahu dia tanpa sengaja mengandalkan diri sendiri? Kalau ketika gagal, stres dia. Karena dia merasa dia bertanggung jawab atas hidup ini. Dia merasa kecewa, putus asa, dia akan marah gitu. Karena dia merasa dia gagal. Nah, itu namanya artinya apa? Tanpa sadar mengandalkan talenta dia. Ingat talenta kita Tuhan yang kasih. Amin. Kalau kita tahu itu Tuhan yang kasih, ketika gagal kita nggak akan jatuh. Ketika kita sukses kita nggak akan juga sombong. Karena kita tahu talenta kita datangnya dari Tuhan semua. Amin. Nah itu ketika saya ngomong Daud saudara, bukan berarti saya ini fansnya Daud, tapi saya ini juga nggak mau rugi. Masa cuma Daud yang disayang Tuhan, dibela Tuhan, betul saudara, diurapi Tuhan, dimenangkan Tuhan. Saya rindu setiap jemaat yang saya layani juga mengalami seperti Daud, dibela Tuhan, dimenangkan Tuhan. Amin, diurapi Tuhan. Hari ini kita mau saudara, amin. Dan itu yang tadi Daud katakan. Kenapa Daud itu begitu berani bilang Tuhan di atas segalanya? Karena Daud tahu kekayaan dan kemuliaan itu Tuhan yang punya, saudara. Apa yang dia punya itu datang dari Tuhan. Tadi worship leader sempat bilang, kita jangan takut orang lain yang menentukan. Betul banget. Bukan yang lain, bukan dunia, bukan orang pintar, bukan orang hebat, bukan orang kaya, bukan orang terkenal yang menentukan hidupmu. Tapi Tuhan yang menentukan hidupmu. Tadi juga berdoa Syafat katakan kekayaan dan kemuliaan. Saya ini kalau worship leader bicara atau ada yang di sini berkata-kata, saya pasti dengerin saudara. Karena pasti Roh Kudus bicara lebih dari karena saudara. Nah, itu jadi peneguhan buat saya. Betul kan? Ayatnya sama, kekayaan, kemuliaan. Cuma udah tanggung firman kita, firman dulu ya. Saya nanti belajar ya. Gak apa-apa ya saudara ya. Nah, saudara, dari mana kata El Shaddai ini? Kenapa Daud bisa kenal Allah El Shaddai yang maha limpah? Ya, kita buka di Kejadian 17 ayat 1 sampai 2. Kalau sudah tahu firmannya, waktu nyanyi bakal lebih mantep lah saudara. Kejadian 17 ayat sampai 2. Sudah kepala sini teman saya. Enak saudara.
Nggak dikeroyok, kita ikutan bareng. Ketika Abraham berumur 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya. Ingat, bukan Abraham yang cari Tuhan, Tuhan yang cari Abraham ya. Dikatakan di sini, akulah Allah yang maha kuasa, ini dia, El Shaddai ya. Hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau. Dan ingat sekali lagi, bukan Abraham yang minta janji sama Tuhan, Tuhan yang inisiatif bikin janji sama Abraham. Apa janjinya? Aku akan membuat engkau sangat banyak. Bukan banyak, apa? Sangat banyak. Kenapa? Sederhana. Bukan soal Abrahamnya, tapi karena Allah kita El Shaddai. Kalau dia memberikan sesuatu nggak pernah kasih pas-pasan, selalu berlimpah-limpah. Di sini dikatakan Abraham ini, di kondisinya Abraham ini dia nggak punya anak, saudara, dan dia tahu diri, makanya dicatat sudah 99 tahun. Dia pikir ya udahlah, aku nggak. Dia terima keadaannya, dan dia sudah berpikir warisannya akan diberikan kepada anak buahnya Eliezer, ya. Dan ini bukan anak buah kaleng-kaleng loh, sampai bos mau kasih warisan ke anak buah, kan memang ada kejadian loh, suka-suka gitu ya, sebagai anak, ya kan, dapat warisan dan sebagainya. Dan memang Eliezer itu yang mencarikan mantu buat Abraham. Ribka itu Eliezer yang cari loh, saudara. Weh, di sini ada nggak yang mau cari mantu, suruh anak buahnya yang cari? Gua loh ya, kita cari sendiri, kita seleksi sendiri. Enak aja orang yang cari, betul, ini anak-anak saya ya. Tapi Abraham mempercayakan loh. Artinya apa, ini bukan kaleng-kaleng loh, saudara. Nah, dalam situasi seperti itu Abraham nggak minta. Fair nggak buat Tuhan? Mungkin Tuhan ya kesian lah Abraham nggak minta, kan Tuhan yang cari, bukan Abraham minta Tuhan anak, enggak. Tuhan yang cari. Abraham bilang, aku kasih kamu satu anak deh. Fair nggak, saudara? Abraham nggak minta loh, ya kan? Fair nggak dikasih satu? Misalnya saudara, ada orang yang nggak minta kue sama saudara, saudara kasih dia satu kue, fair nggak, saudara? Fair dong. Dia nggak minta juga, ya kan? Nggak dikasih juga nggak apa-apa. Saudara pengen kasih, tapi oke, kalau satu kurang pelit amat, 5 deh. Kan Hana minta satu anak, Tuhan kasih 5, saudara. Itulah ya, ada kan? Fair nggak 5? Cukup ya? Tapi Tuhan kasih sangat banyak. Buat apa? Sederhana. Allah kita El Shaddai. Jadi kalau saudara tahu Allah, kenal Allah kita El Shaddai, banyak kok yang Tuhan kasih buat kita. Saudara nggak akan galau. Dunia boleh pelit sama saudara, dunia boleh jahat, kita akan bahas kenapa. Dunia boleh nahan kebaikannya, tapi saudara nggak akan galau dengan Tuhan. Itu pasti. Kalau di job doa saudara itu melimpah. Bukan kalau saudara minta A dikasih A, saudara minta A dikasih A, B, C, D, saudara. Saudara nggak percaya? Kita lihat Salomo, pengalaman Salomo. Salomo ini minta apa sama Tuhan? Nah, ini yang perlu kita minta juga. Saudara boleh minta apa aja. Kalau buat saya sih, minta aja cuma tambah satu. Kan ada orang bilang nggak boleh, mesti begini-begini. Saya sih minta aja, asik ya. Tapi saya bilang tambah minta satu. Minta hikmat. Percuma saudara minta gaji gede. Sering nggak dengar lihat orang yang gajinya besar, toto seminggu udah habis duitnya. Bingung ya kan? Kenapa? Sederhana. Minta hikmat mengelola gajinya. Ada orang minta anak tapi kemudian juga mengeluh karena anaknya. Nggak punya anak ngeluh, punya anak ngeluh juga. Kenapa? Mau dibalikin? Ya nggak bisa dong, sudah. Tapi yang perlu minta apa? Hikmat, supaya bisa mengasuh anaknya dengan baik dan benar. Sudah mau minta apa lagi? Minta sesuatu besar. Minta hikmat bagaimana cara carinya, sudah. Amin. Kalau ada yang anak muda, siapa di sini yang jomblo? Minta gebetan, ya kan? Minta yang sekeren siapa? Artis Korea, artis siapa? Serah. Tapi jangan lupa minta apa? Hikmat untuk bisa menjaga gebetan saudara. Ya dong. Buat apa punya pacar cakep, ganteng, kaya, tajir, terkenal, seminggu putus? Biar nyanyi itu rasa sakit. Kalau dia tetap aja sakit, betul nggak, saudara? Buat apa? Minta hikmat. Amin, saudara. Kalaupun nanti putus ya sudah, nanti Tuhan kasih hikmat dapat yang lebih baik lagi. Kan ya beres, saudara. Nah, tetapi yuk kita lihat. Banyak orang mengira, dan itu nggak salah sekali lagi, bahwa Salomo dikenal berbeda dengan raja lainnya karena hikmat, ya. Tidak salah. Tapi mari kita lihat Alkitab bilang apa. Tenang, kalau sama saya tidak ada yang salah, saudara. Cuma jangan mau rugi. Kalau saya begitu, masih ikut Tuhan rugi sih. Tuhan aja nggak mau kita rugi, betul nggak, saudara? Kan ibadah itu memberi keuntungan yang besar, tapi bukan profit ya, saudara ya. Maksudnya benefit, manfaat yang besar gitu ya. Artinya apa? Tuhan nggak mau kita rugi. Orang suka bilang kan, jangan hitung-hitungan sama
Tuhan. Tuhan nggak takut kita hitung-hitungan sama dia. Karena Tuhan yakin kalau kita hitung-hitungan sama dia, yang untung pasti kita. Betul nggak? Tuhan kan bilang gini, marilah kita berperkara. Ya kan? Walau dosamu merah seperti kirmisi, aku akan jadikan apa? Putih seperti salju. Yang untung siapa saudara? Kita. Terus Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang apa? Yang kaya, yang ganteng, gue sesapa itu ya benar. Yang apa? Letih lesu dan beban berat diganti dengan apa? Kelegaan. Yang untung siapa? Waktu kita datang bertobat, kita kasih dosa kita sama Tuhan, kita dapatnya sorga. Yang untung siapa? Berarti Tuhan selalu mau saudara untung. Amin. Nah, kita buka 1 Raja-Raja 3:13. 1 Raja-Raja 3:13. Waktu Salomo meminta hikmat, dikatakan apa? Dan juga apa yang tidak kau minta, apa? Aku berikan kepadamu. Ya tuh sifat Tuhan kita ini kan itu apa? Baik, kekayaan sekaligus dan apa? Kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Jadi ada 3 hal yang bikin Salomo berbeda di antara raja lainnya, yaitu yang pertama hikmat, yang kedua apa? Kekayaan, yang ketiga kemuliaan. Banyak orang bicara kalau soal kekayaan langsung pada protes. Kalau mau kaya nggak usah cari Tuhan. Banyak orang ateis yang kaya, betul saudara? Saya bilang kalau Tuhan pikir gitu, nggak usah lu ngomong. Kan dia bilang gini, tuh orang-orang di Forbes, ya itu 1-10 rankingnya, mana ada anak Tuhan, ateis semua, tapi kaya. Kalau Tuhan pikir gitu ya, di zaman dulu juga banyak orang yang tidak percaya Tuhan tapi kaya, betul nggak saudara? Nebukadnezar kaya nggak? Kaya, bejat kan? Abimelek kaya nggak? Tapi bejat. Semua wanita dikoleksi, sampai yang tua-tua pun dikoleksi. Sarah aja dia masih naksir, betul kan? Betul, Sarah udah nenek-nenek, mungkin dipikir, wah yang muda udah bosen, biasanya ada itu. Sampai udah kolektor sejati loh saudara, ya kan? Yang vintage, yang modern, sikat semua. Kaya tuh, Firaun kaya nggak? Nah, bukan berarti gara-gara Firaun kaya nih, bukan Nesar kaya. Siapa lagi tadi? Abimelek dan yang lain kaya. Terus saya bilang Abraham nggak boleh kaya, Ishak nggak boleh kaya, betul nggak saudara? Tapi apa perbedaannya Abraham, Ishak, Yakub dengan Yabes, Daud dan sebagai Salomo dengan orang itu? Bedanya apa? Anak Tuhan kaya dan mulia. Ini yang harus kita bereskan saudara. Kalau nggak kayaknya orang kaya itu dimusuhin, nggak boleh kaya. Yang bantu pekerjaan Tuhan siapa kalau bukan orang kaya? Cuma orang kaya yang mulia. Mulai sekarang saudara, saya berdoa, saudara alami ini. Hikmat, kekayaan, dan juga kemuliaan. Sebab ketika orang tuh kaya tapi nggak mulia, dia akan pelit. Nah itu dia. Orang ketika kaya tapi nggak mulia, dia akan serakah, saudara. Sudah kaya rasanya masih kurang, semua pengen semua. Yang orang punya dia juga pengen ambil. Saudara. Kayaknya orang lain nggak boleh ada apa yang dia ada gitu loh. Itu karena kaya dan tidak mulia. Ketika orang kaya dan tidak mulia, dia akan sombong, dia akan pamer, dia akan flexing, dia akan hedon, saudara. Tapi orang kaya dan mulia beda, saudara. Akan seperti Abraham, jadi berkat buat bangsa-bangsa. Seperti Daud, ketika dia punya uang, dia baru dapat istana besar. Yang dia pikirkan langsung apa? Bangun gereja Tuhan yang besar. Saya percaya gereja ini ada karena ada orang kaya dan mulia yang bekerja di dalamnya, saudara. Itu yang perlu kita bangun, bukan umat Tuhan yang miskin, bukan. Tuhan nggak mau kita miskin. Bukan berarti miskin itu dosa ya, bukan. Tapi miskin itu bukan teman. Jangan mau berteman dengan kemiskinan. Lawan kemiskinan. Amin saudara. Bantu yang miskin itu berjuang lawan kemiskinan. Mungkin buat kita bilang, saya kan sudah terlambat. No, buat Tuhan gak ada terlambat. Anakmu bisa yang menggantikanmu. Betul nggak saudara? Jadi gak ada kata terlambat. Mungkin saudara baru tahu, saya baru tahu. Ya karena itulah kita mau ngomong juga takut saudara, karena takut habis serang yang lain itu kan. Tapi hari ini saudara nggak takut lagi, amin. Nah saudara akan bilang ini bukan soal nggak boleh kaya, tapi kita harus kaya dan mulia, saudara. Sehingga kita punya uang kita nggak foya-foya. Kenapa? Kita akan mendukung pekerjaan rumah Tuhan, dukung hamba Tuhan yang miskin, dukung semua yang baik kita lakukan. Karena kita perlu orang-orang Kristen yang kaya, saudara.
Dan kemudian ini Salomo. Tapi kan orang bilang, tapi kan perjanjian baru beda. Dan itu betul. Kan pada susah semua, betul nggak saudara? Bahkan Yesus pun memang miskin loh. Saya mau tanya, Yesus itu miskin apa kaya? Secara common sense, Yesus itu kaya. Common sense ya, logika ya. Kenapa? Dia punya bendahara. Betul nggak saudara? Saya yakin saudara nggak miskin-miskin amat. Ya, kita punyalah kekayaan, mesti bayar pajak juga toh, ya kan? Berarti ada uang lah. Tapi siapa di sini yang punya bendahara pribadi? Nggak ada. Saya ngelamar mau saudara. Ngapain Pak? Saya tahu kok harta saya ada berapa, betul nggak saudara? Saya tahu rumah saya ada berapa. Seseorang yang perlu bendahara pribadi itu kalau gini, tabungan gue ada berapa ya? Kayaknya terakhir ada 30 rekening. Terus bendahara saudara, salah Pak, salah Bu, ada 69. Loh kemana? Ada di sini, ada di sana. Oh saya sih nggak tahu. Itu perlu bendahara saya. Kan saudara bingung, rumah saya ada berapa ya? Kemarin saya terakhir 13. Oh salah Pak Bu, ada 78. Nah, kemarin Bapak Ibu ke Cina, kemarin diborong semua rumah saya. Itu perlu bendahara. Yesus itu ada bendahara loh saudara. Bukan gara-gara dia tukang kayu lantas harus miskin. Betul? Apapun profesimu nggak berarti saudara harus miskin. Saudara punya hak, kesempatan yang sama untuk jika kaya, saudara, betul kan? Kan Yesus punya bendahara. Tapi mari kita lihat firman Tuhan, Filipi 4:19. Kenapa kita bisa yakin bahwa hidup kita terpelihara sempurna? Kita tahu sekarang bahwa Bapak kita, Tuhan kita adalah El Shaddai, Yahweh itu El Shaddai. Bagaimana dengan Yesus? Apakah dia El Shaddai juga? Atau bapaknya kaya, anaknya miskin? Kita lihat Filipi 4:19. Allah itu akan apa? Memenuhi segala ya, bukan separuh-separuh. Segala keperluanmu menurut siapa? Kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus kaya. Amin saudara? Dia bukan cuma kaya, dia mulia. Seringkali bahkan perpuluhan pun diributin. Ya saya ngerti. Saya nggak akan ikut dalam debat buat saya. Karena saya tahu Tuhan nggak butuh uang saudara. Yang butuh uang saudara itu pekerjaan Tuhan. Kalau semua orang berprinsip, udah kita mau kasih ke gereja, terus gereja mati semua, apakah itu yang saudara mau? Nggak kan? Terus saudara. Tetapi orang bilang, oke, perpuluhan kita nggak mau. Kan perjanjian baru. Mereka pikir yang ngomong itu, di perjanjian baru tuh bisa di bawah 10%. Mereka pikir, tidak apa-apa, namanya juga usaha, ya kan? Ya silahkan itu pribadi loh. Tetapi asal tahu ya, Kisah Para Rasul jemaat mula-mula kasih persembahan berapa persen? 100%. Jadi kalau saudara ada yang dia cuma alasan gitu loh. Oh, pokoknya kita nggak perlu kasih 10, ikut perjanjian baru. Tunggu dulu. Perjanjian baru itu 100%. Kisah Para Rasul itu semua diberikan. Yang berani kasih 50% mati saudara. Nah, dari mana mereka contohnya? Dari mana mereka contohnya? Dari Yesus. Karena Yesus itu kaya dan mulia. Kenapa kelihatan nggak punya uang? Karena seluruh pendapatannya, donasi yang dia terima, dipakai sepenuhnya 100% untuk pekerjaan Tuhan. Ngerti saudara? Nangkep ya sekarang ya? Supaya saudara nggak terintimidasi. Jadi kalau memang kita nggak bisa kasih 10%, jujur sama Tuhan. Tuhan, aku belum sanggup kasih 10%. Tuhan nggak marah saudara. Tapi saya percaya, saudara kayak hati Daud hari ini. Tuhan, aku hari ini belum sanggup. Tapi tolong Tuhan berkati aku. Sehingga aku bisa berikan bahkan bukan cuma 10%. Tapi 100% pekerjaan Tuhan. Lihat nanti apa karya Tuhan dalam hidup kita. Mungkin saudara bilang 100%, aku tidak berani Tuhan. Oh, Colgate itu 90%. Ya. Kalau saya bisa 100%. Karena saya hamba Tuhan. Saya udah kasih 100%. Semuanya buat Tuhan. Nanti yang Tuhan berikan buat saya terserah Tuhan. Tetapi saya lihat, Tuhan pelihara kok. Memang saudara nggak harus 100%. Sekali lagi, itu antara saudara dengan Tuhan. Amin saudara. Tapi ketahuilah, Tuhan kita bukan meminta, Dia Tuhan yang memberi. Dia El Shaddai saudara. Jadi Yesus itu kaya dan mulia. Semua hartanya dikasih semua untuk pelayanan. Bukan miskin saudara. Nah, apa buktinya juga dia memberi dengan berlimpah-limpah saudara? Waktu itu ada yang sakit saudara, dan diturun dari genteng, saudara tahu kan kisahnya? Lalu berarti dia mencari disembuhkan. Fair nggak buat Yesus? Hanya menyembuhkan dia. Fair nggak? Ya dong. Dia minta apa? Kesembuhan. Jadi Yesus kasih kesembuhan. Beres kan? Tapi apa yang Yesus lakukan?
hai anakku, dosamu diampuni. Siapa yang minta dosa diampuni? Kepikir juga nggak berani, saudara. Tapi kenapa Yesus berikan? Bukan karena orang itu, tapi Yesus kita El Shaddai. Kalau dia memberi sesuatu, pasti berlimpah-limpah. Makanya kita nggak usah heran. Kan darahnya tertumpah berapa liter sih darah manusia? Tapi kau bisa menghapus dosa seluruh dunia bukan cuma satu generasi, tapi berbagai generasi bisa Tuhan ampuni semua. Kenapa saudara? Karena Yesus El Shaddai, darahnya cukup untuk membasuh dosa semuanya. Amin saudara. Yesus itu namanya satu tapi bisa dipakai semua, berkuasa. Kok nggak kehabisan kuasanya? Sederhana, Yesus itu El Shaddai, mujizatnya berlimpah-limpah buat kita. Amin saudara. Jadi kasih karunia Yesus itu berlimpah-limpah, nggak kurang saudara. Yang suka nahan manusia, ya kan? Tetapi percaya manusia boleh tahan. Tapi kalau saudara kenal Tuhan kita El Shaddai, Tuhan bisa kasih saudara berlimpah lewat saluran yang lain. Amin saudara. Nah saudara, bukan cuma itu. Ketika Yesus memberi makan 5.000 orang dan mereka nggak minta sekali, nggak ada kan yang bilang, Yesus kami lapar, nggak ada kan? Yesus sendiri yang lihat, Yesus sendiri yang inisiatif. Itulah Tuhan kita loh, inisiatif. Maka saya bilang, jangankan engkau doamu dijawab, engkau nggak berdoa pun Tuhan bisa jawab loh saudara. Itu sifat Tuhan kita. Ketika umat Israel ditindas, mereka nggak doa sama Tuhan, mereka ngeluh, merenungi nasibnya jelek amat sih nasib kita kok jadi budak. Tuhan ingat sama mereka. Apalagi saudara yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pasti ingat sama saudara. Hagar ketika Ismail itu mati saudara, hampir mati karena cuma dikasih makanan secukupnya oleh Abraham. Lihat tuh ya, kadang-kadang orang sudah sekaya itu juga bisa, ya ini bukan anak perjanjian sih, ya sudahlah, hampir mati. Hagar ngapain? Nangis. Sebagai ibu dia nggak bisa berdaya apa-apa, cari Tuhan juga nggak, nangis saudara. Tapi Tuhan yang datang menghampiri dia. Kalau kita jadi Tuhan, lihat Hagar itu kesian, kita kasih makanan secukupnya, air secukupnya, betul nggak saudara? Tapi enggak, Tuhan bilang, tenang Hagar, anakmu akan jadi raja dan 12 suku keturunannya akan jadi raja-raja besar. Saudara sadar gak? Tuhan kasih suku besar itu bukan cuma ke si Yakub duluan, sebelum Yakub dapat anak perjanjian yang nanti. Tapi ternyata si itu yang dapat duluan, Ismail dapat duluan. Artinya apa? Kalau Ismail aja gak layak, Tuhan berikan berlimpah, apalagi saudara anak perjanjian Tuhan. Pasti Tuhan kasih kebaikan yang berlimpah-limpah. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Kenali Tuhan kita. Karena rasa khawatir, intimidasi itu karena kita nggak kenal El Shaddai itu siapa. Sehingga kita mulai menurunkan standar. Ketika ada doa merasa nggak dijawab, bukannya bilang walaupun doa nggak jawab, aku yakin Tuhan pasti jodoh. Enggak, ya nggak apa-apa, aku terima. Jangan terima saudara. Tuhan pasti jawab. Meskipun Tuhan tak menolong gue, sorry, manusia bisa menolong kita, tapi kita bisa bertahan karena Tuhan sudah nolong kita berkali-kali. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Karena meskipun Tuhan yang nolong saya, itu memaklumi Tuhan. Tapi sekali lagi, itu pengalaman pribadi. Mungkin dia lagi merasa nggak ditolong, terus dia buat lagu itu biasa. Saya juga tahu kenapa kan saya pencipta lagu, cuma saya nggak mau. Saya selalu bilang di dalam setiap masalah, saya harus memperkatakan firman Tuhan, saudara. Bukannya malah menyerah sama kenyataan itu. Sebab itu sama lagu dunia. Tahu lagu dunia kan? Kenapa saudara suka nangis dengan lagu dunia juga? Karena related sama kita, betul nggak? Saudara lagi patah hati nih, terus dengan lagu bapak-bapak, saya nggak tahu lagu sekarang, sorry ya. Patah hatiku jadinya merana berputus asa, nangis saudara ya kan? Lihatlah tanda merah di pipi, harus related sama kita, betul? Kita nangis saudara, karena itu kenyataan, betul nggak saudara? Kita nangis karena itu kenyataan. Tapi lagu rohani bukan lagu kenyataan. Lagu rohani justru lagu firman, lagu iman yang mengalahkan kenyataan kita. Ayo saudara. Jadi saya juga saudara mau menangis, saya juga mau. Tapi menangis karena kebaikan Tuhan. Bahwa walaupun kita menderita oleh manusia, ada Tuhan yang selalu kuatkan kita menghadapi hidup ini. Kita nangis karena begitu Tuhan baik sama kita, walaupun dunia begitu jahat sama kita. Daud juga nangis, tapi bukan nangis gara-gara masalah. Daud menangis karena dia tahu Tuhan yang akan menolong dia atas masalah kehidupan ini. Amin. Nah, apa lagi? Waktu itu, contoh Yesus El Shaddai ya. Biar saudara makin ketika lihat sekarang, lihat Yesus tuh bukan miskin. Nanti kita akan jawab kenapa umat bisa menderita. Kita akan jawab saudara. Kan betul menderita kan? Sampai mati, kok bisa gitu? Kan katanya kita berkemenangan, kita berkelimpahan. Nanti dulu. Waktu dia Petrus itu lagi nggak dapat ikan. Ya,
Kenapa Yesus tahu? Karena itu Yesus pinjam perahunya Petrus berkhotbah. Setelah selesai berkhotbah, bukan Petrus yang kasih tahu. Mungkin Petrus juga gengsi. Dia nelayan yang ahli nangkap ikan. Malam itu suek, nggak dapat ikan. Dia juga nggak mungkin cerita lah, malu lah gitu kan. Tapi Yesus yang nanya loh, dapat berapa ikan? Baik ya Tuhan kita ya. Dia perhatikan, kita nggak cerita pun Tuhan yang nanya loh sama kita loh. Dan kemudian Petrus bilang nggak dapat ikannya. Terus Yesus bilang, oh ya udah besok dapat ya, enggak kan? Langsung sekarang juga. Padahal bisa nggak Yesus bilang besok aja? Bisa, besok kamu akan dapat. Enggak loh. Yuk kita pancing pergi. Wih mantap saudara. Nah sekarang Petrus itu yang tadinya sudah nggak dapat ikan, fair nggak kalau Tuhan itu kasih ikan sebanyak yang biasanya Petrus nangkap? Fair nggak saudara? Fair ya. Tapi berapa yang Petrus nangkap? Jalannya hampir koyak. Kalau Petrus serakah, nggak minta perahu lain nolong mau bagi-bagi berkat, tenggelam tuh Petrus sama berkatnya. Tapi dia nggak serakah. Dia panggil temannya supaya semua dapat kebahagiaan. Kenapa Tuhan mesti kasih berkat sampai perahu tenggelam? Karena itulah Yesus kita. Dia El Shaddai. Dahsyat kan? Nah 5.000 orang sama, saudara. Yesus bisa nggak kasih mereka snack aja? Muridnya mungkin nggak terlalu stres kalau snack doang, betul? Ini makan sampai kenyang ya. Nah, oke, sekarang sudah makan sampai kenyang. Fair nggak, saudara? Fair banget. Udah terlalu fair itu. Ini berlebih 12 bakul, saudara. Buat apa? Saudara, kita ini sebetulnya ya, mau ada yang bilang, oh Yesus tuh salah hitung gitu. Matematik, entar dulu ya. Yesus itu masa salah hitung. Ini alam semesta ini Tuhan yang bikin. Saudara tahu nggak kenapa kita hidup? Secara fisika. Karena gravitasi. Kalau gravitasi kurang sedikit, itu planet bubar semua, saudara. Bulan ke sono, matahari ke sono, Neptunus ke sono, suka-suka. Apa yang terjadi? Mati kita nggak ada oksigen, betul nggak saudara? Nggak ada kehidupan. Tapi kalau gravitasinya lebih dari biasanya, apa yang terjadi? Kita nggak akan setinggi gini, kita akan konten semua, saudara. Organ tubuh kita ketarik ke bawah semua, mati juga, saudara. Ada orang otak didengkul, kita otaknya ditumit, saudara. Kita sedot ke bawah, mati. Jadi kalau gravitasi naik dikit atau turun dikit, kita kepengaruh. Tapi Tuhan bisa jaga persis di sana. Jadi Tuhan kita nggak mungkin matematiknya jelek, betul nggak saudara? Lalu kenapa lebih? Karena Tuhan mau bilang, bawa pulang, bagikan ke semua orang yang lapar. Bukan cuma buat kamu, tapi buat tetangga-tetanggamu juga. Karena Tuhan kita adalah El Shaddai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Nah sekarang ada masalah sedikit, tapi bukan masalah. Dan ada doa kan? Doa Bapak kami bilang apa? Berilah kami makanan kami ya. Itu kan nggak lebih toh, ya kan? Asal tahu ya, di bahasa aslinya, cari di bahasa Inggris. Give us our apa? Daily bread. Ada yang bilang enough bread? Daily, sehari-hari. Dan konsep Israel tidak pernah pas-pasan, tidak pernah. Tuhan bisa aja bawa mereka Israel ke tanah kosong, yang kaplingnya kosong, nggak ada pohonnya, nggak ada buahnya. Bisa nggak saudara? Fair. Tapi Yesus kasihnya atau Tuhan kasihnya apa? Sudah ada susu berlimpah madu. Betul nggak saudara? Tuhan kasih nggak cukup, selalu berlebihan. Tapi kenapa mereka bilang secukupnya? Ini diambil dari konteks roti mana? Saya ngerti. Ya kenapa bilang secukupnya? Karena waktu itu di roti mana, Tuhan berikan roti mana, dan mereka harus ambil secukupnya. Kalau ambil berlebihan buat diri sendiri, basi saudara. Tapi bukan dalam konteks roti mananya pas-pasan. Roti mananya berlimpah-limpah. Yang secukupnya adalah mental mereka jangan serakah. Nanggap saudara. Jadi kita bukan berarti ganti doa Bapak kami dihapus kata secukupnya, enggak ya. Tapi doakan masih secukupnya itu bicara soal kita nggak serakah. Amin. Tapi bicara secukupnya itu artinya apa? Cukup buat saya, cukup buat keluarga saya, dan cukup buat tetangga-tetangga, cukup juga buat orang-orang yang membutuhkan. Karena Allah kita Allah El Shaddai. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Jadi kita ngerti kok, kalau kita nggak tahu konteks Tuhan kita El Shaddai, kita akan bingung saudara. Dan ini sekarang pertanyaannya, kalau gitu kenapa umat Kristen menderita di zaman perjanjian baru? Ya kan? Kita lihat dari ini ayat terakhir, saudara. Matius 19 ayat 27 sampai 29. Ini ayat saya yakin kalau orang nggak kenal El Shaddai akan sulit khotbahnya.
Ya kalau harus nggak kenal Tuhan kita Isyada Yesus dan Isyada agak sulit. Karena ini kejadiannya. Saudara, ada orang-orang juga ngejek soal kejadian Petrus itu. Kan orang bilang orang Kristen itu sukanya cuma mujizat dan berkat. Tapi contoh dong Petrus. Setelah dapat mujizat, dapat berkat ikan yang banyak itu, Yesus bilang apa sama dia? Tinggalkan semuanya, ikutlah aku akan jadikan kau penjala manusia. Betul nggak saudara? Dan disitu Petrus tinggalkan semuanya. Jadi dia tantang nih saudara-saudara. Berani nggak seperti Petrus? Tinggalin semuanya buat Yesus. Jangan cuma minta mujizat. Kita pun malu, betul. Tapi kita dulu, mari kita lihat sehebat apa Petrus itu. Tinggalin semuanya buat Tuhan. Wih, mantap ya. Kita lihat ya, Matius 19 ayat 27 sampai 29. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini apa? Telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut engkau. Jadi benar loh, dia nggak bohong, dia tinggalin semua. Tapi benar, pertanyaannya apa? Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Ternyata Petrus juga sama kayak kita, kan? Ada maunya. Jadi waduh, makanya saya nggak pernah mau idolakan manusia. Saudara kalau jadi Petrus, jadi Yesus sebel nggak saudara? Mungkin langsung kutip ayat, nyala iblis daripada betul nggak saudara? Ternyata matre engkau Petrus, betul nggak saudara? Tapi lihat apa jawab Yesus. El Shaddai itu. Kata Yesus kepada mereka apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila apa? Anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, berarti sudah terjadi ya. Yesus kan sudah naik ke surga, betul saudara? Apa yang terjadi? Kamu apa? Yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta. Untuk apa? Menghakimi ke-12 suku Israel. Tuhan bilang nanti waktu Tuhan datang lagi, dia nggak sendirian. Kita suka bayangin Yesus datang sendirian, betul? Tapi Yesus bilang di sini ada 6 di sebelah sini, ada 6 di sebelah sana. Siapa itu? Murid-murid Yesus yang sudah tinggalkan semuanya. Mereka dapetin apa yang lebih indah lagi, tahta kemuliaan bersama Yesus. Karena Yesus tidak pernah mau bikin rugi siapapun. Apa yang sudah ditinggalkan buat Yesus, Tuhan pasti gantikan berlipat kali ganda buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Jadi sehingga kita ngerti kenapa umat Kristen itu menderita. Jangan bilang gini saudara, oh memang kalau ikut Yesus tuh harus bayar harga pikul salib. Loh, orang lagi stres malah digituin saudara. Jadi kesannya apa? Yesus tuh apa? Ganas kan? Padahal kita waktu menginjil, kita maunya apa? Terima Yesus, dapat segalanya, surga gratis, sukacita gratis, damai sejahtera gratis. Tahu-tahu waktu setelah ikut Yesus, kenapa saya menderita? Oh, kamu harus menderita buat Yesus. Tidak menderita bukan murid Kristus. Kok gitu? Betul nggak saudara? Kenapa nggak dari awal ngomongnya? Coba kalau dari awal menginjilnya gitu, betul nggak? Kita yang menginjil ya, nggak mungkin kan ngomong gini kan? Saya juga nggak sih. Ayo terima Yesus, dapat surga sih, tapi menderita seumur hidup, mau? Kenapa penginjil ngomong gitu? Nggak ngomong gitu. Karena memang itu bukan hati Yesus, betul? Kenapa mereka ngomong gitu? Karena nggak tahu mesti ngomong apa. Habis yang nanya juga sih, kenapa? Ya saking nggak tahu, ya udah dibikin aja alasan yang kira-kira gimana biar nurut gitu loh. No. Ketahui sekarang betul firman Tuhan. Sama seperti murid Yesus dianiaya untuk jadi raja. Daud dianiaya jadi raja. Ketika saudara dianiaya, artinya apa? Tuhan lagi mau angkat saudara dalam kemuliaan yang lebih tinggi. Yang nanti katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Saudara jadi yang lagi sedang alami masalah, ya berarti Tuhan lagi mau angkat saudara. Setelah Yosua dipersekusi oleh bangsanya sendiri, mau dilempar batu, Tuhan angkat dia jadi pemimpin. Betul lah saudara. Ketika Musa dipersekusi oleh Firaun saudara, ya kan, gara-gara bunuh orang yang harus mengembara 40 tahun, Tuhan angkat dia loh saudara. Ketika Daud dipersekusi oleh kulit dan lainnya oleh Raja Saul, Tuhan angkat dia loh saudara. Artinya apa? Semakin saudara dipersekusi oleh dunia, artinya apa? Tuhan lagi mau angkat saudara dalam kemuliaan lebih tinggi sesuai janji Yesus. Karena siapa? Tuhan kita El Shaddai saudara. Jadi jangan kesel, jangan malah ketika dianiaya berontak, melawan, rugi. Berjalan dengan Tuhan. Amin. Saudara sudah pikul salibnya kepala tanggung, terima mahkotanya juga. Amin saudara. Dan dan cukup nggak Petrus dapat begini? Saudara, cukup dong. Udah cukup kan Petrus kan? Kebagusan, bukan cukup ya? Artinya apa? Bukan berarti kita harus kayak Petrus ya. Tuhan mau bilang, ikut Tuhan gak usah punya motivasi macam-macam. Tenang aja. Petrus yang punya motivasi macam-macam, dari Tuhan kasih dia baik.
Apalagi saudara yang ikut Tuhan tulus. Ya. Amin. Ya. Tuhan pasti mau berikan sesuatu yang terbaik. Amin. Cuma ayo bersiap, minta hikmat untuk kelola apa yang sudah Tuhan percayakan dalam hidup kita. Ada pekerjaan jangan dikeluhkan, jalani dengan hikmat supaya melalui pekerjaan itu saudara ketemu peluang yang lebih baik lagi, peluang yang lebih baik lagi. Amin saudara. Apapun yang sedang Tuhan percayakan buat kita, mungkin pelayanan yang kelihatannya kecil, jangan kecil hati, lakukan, karena pelayanan kecil itu ada dampak yang besar yang Tuhan mau lakukan melalui hidup kita. Bagian kita adalah siap, karena saya tahu Tuhan itu El Shaddai. Kalau kasih saya sesuatu nggak mungkin tanggung-tanggung saudara. Lalu yang kedua dikatakan apa? Belum selesai doa apa? Akan menerima. Oke. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapaknya atau ibunya, ini buat orang yang dipersekusi kan? Banyak orang yang gara-gara percaya Yesus akhirnya ditinggalkan. Tapi janji Yesus anak-anak alodangnya akan apa? Menerima kembali 100 kali lipat. Ini bukan 100% ya, 100 kali lipat saudara. Saudara, Ayub menderita. Siapa yang bikin Ayub menderita? Iblis ya. Yang ngambil kan iblis kan? Yang gantikan siapa? Aneh nggak? Saya tanya lagi. Yang ngambil siapa? Iblis. Yang gantikan siapa? Kenapa nggak Tuhan suruh iblis balikin? Kan itu kayak kita. Kita dirampas, hak kita dirampas. Terus kayaknya nggak dibalikin sama orangnya. Kita udah berdoa malah orang ketawa-ketawa meledek kita. Betul saudara? Tapi kenapa Tuhan nggak suruh iblis balikin? Kalau Tuhan suruh iblis balikin, diganti 1 kali lipat doang, 100%. Apa yang diambil iblis, itu yang dibalikin. Itu pun kalau iblis belum pakai duitnya. Kalau sudah dipakai duitnya nggak 100%, bisa 70, 30. Kan Tuhan bingung, kenapa tuh duitnya habis? Dipakai baju dol terlalu ya kan? Tuhan yang ganti. Kenapa? Kalau Tuhan yang ganti, bukan cuma 100%, 200% pun Tuhan gantikan. Ayo. Artinya apa? Saudara yang kecil hati kalau merasa sudah dirampas, kebahagiaanmu dirampas, masa depanmu dirampas, omsetmu dirampas. No, kalau Tuhan yang gantikan, Dia gantikan 100 kali lipat buat hidup kita. Ayo tepuk tangan buat Tuhan kita. Makanya sekarang umat Kristen kan menderita, jadi aniaya. Apa yang terjadi? Secara teologis, jiwa-jiwa menuai. Betul nggak saudara? Di Amerika terjadi ada orang yang cinta Tuhan, dia di bidang politik sebetulnya, sekuler, namanya Charles Kirk, ya. Tapi setelah dia mati ditembak, tiba-tiba jiwa-jiwa baru berdatangan, 100 kali lipat datang. Ada saudara. Nah, tapi oke lah. Ya, umat Kristen ketika dianiaya di zaman Kaisar Nero, fair nggak buat Tuhan di Kaisar berikutnya? Udah, Kaisar itu melakukan pengumuman. Mulai sekarang umat Kristen tidak dipersekusi lagi, tidak dianiaya lagi, tidak disalib lagi, tidak dibakar hidup-hidup lagi. Silakan beribadah sepuasnya. Fair nggak saudara? Kita kalau dapat hak itu seneng banget, betul nggak saudara? Izin nggak dipersulit dan sebagainya, seneng banget ya. Tapi apa yang terjadi di zaman Kaisar Konstantin? Diangkat jadi agama negara, saudara. Ini sejarah, saudara. Tadinya dipersekusi di bawah. Mestinya cukuplah diizinkan untuk sama punya hak yang lain beribadah. Tapi diangkat jadi agama negara loh saudara. Di Amerika sedang terjadi loh. Tadinya sudah dipersekusi umat Tuhan ya oleh kaum-kaum yang sampai dipaksa dipelangi semua gereja-gereja yang nggak mau dipenjara. Sampai sudah khotbahnya apa? Akhir zaman melulu saudara. Kayak nggak ada harapan lagi. Yesus sudah mau datang, Yesus mau datang. Tiba-tiba datang Tuhan pakai satu orang, dibalikin situasi. Sekarang diumumkan deklarasi baru beberapa hari lalu bahwa Amerika kembali kepada Tuhan. Kristen jadi agama resmi negara. Yang dulu pernah terjadi di Kaisar Konstantin terjadi lagi. Artinya apa? Semakin saudara dipersekusi, Tuhan lagi angkat saudara dalam kemuliaan lebih tinggi. Boleh tepuk tangan meriah buat Tuhan. Amin. Itu kenapa kita bisa ngerti? Karena kita tahu El Shaddai. Kalau kita bayangin Yesus itu suka umatnya menderita, maka kita ngerasa ya hidup saya layaklah menderita. Memang hidup kita menderita dikasih contoh. Yang Tuhan mau bukan kita menderita. Catat ya. Yang Yesus mau murid-muridnya bukan menderita. Yang Yesus mau murid-muridnya kuat dalam penderitaan. Nah saudara, yang mau saudara menderita itu dunia. Yang mau saudara menderita itu iblis. Bahkan kalau saudara nangis, iblis sama ketawa saudara. Yang mau saudara menderita itu orang lain yang jahat sama kita. Tapi Yesus mau kita kuat dalam penderitaan, karena Dia punya kemenangan yang berlipat kali ganda buat kita pada akhirnya. Tepuk tangan paling meriah buat kita. Dan janji yang ketiga, ini 14 selesai, dia 2 aja udah gitu kan saudara. Ada yang 3, apa? Dan memperoleh hidup yang kekal.
Ini dalam loh saudara. Petrus yang matre, Tuhan janjikan hidup kekal. Kan kebangetan. Artinya apa? Jangan khawatir ikut Tuhan. Petrus yang gak layak dapat pun Tuhan janjikan hal yang gak pantas didapat. Apalagi saudara yang sudah berusaha sungguh-sungguh, kerajinanmu, ketekunanmu itu Tuhan perhitungkan. Amin. Bukannya jadi saudara galau, oh aku menderita, ya sudah gak apa-apa. Bukan gitu. Fight lawan penderitaan kita bersama Yesus. Amin. Nah, kalau gitu mulainya dari mana? Ini dia, doa Rasul Paulus. Kayaknya saya gak sempat nyanyi, saudara dengar di YouTube aja deh ya. Atau mau saya nyanyi? Waduh, voting saudara ya. Kalau sudah suara jemaat, suara Tuhan itu ya sudah terlalu ikut. Oke, soalnya kalau soal waktu ya, saya cuma kesini cuma satu pengen saudara ngalamin yang terbaik dari Tuhan. Saya pengen perubahan terjadi. Saya nggak mau cuma khotbah karena melayani, enggak. Saya punya target saudara, ada dampak yang terjadi. Amin. Oke, yuk doa terakhir kita. Efesus 3:16. Mulai sekarang, memang lagu rohani sekarang juga banyak lagu galau-galau. Tidak apa-apa. Buat saya simpel sih. Kalau yang lagi pengen galau, dengarkan lagu galau. Tapi kalau yang lagi pengen imannya dikuatkan untuk jadi pemenang, dengan lagu saya. Gitu ya. Dong kita nggak bisa orang-orang. Ya galau-galau. Tapi kalau yang mau semangat mengalami kemenangan, nyanyi. Karena lagu saya itu firman Tuhan itu aja. Bukan karena saya juga. Saya cuma dipakai Tuhan. Ya, tapi itu firman Tuhan semua. Efesus 3:16. Ini Rasul Paulus berdoa, ini doa saya juga dan ini doa kita semua ya. Kita baca sama-sama ya. Aku berdoa supaya ia menurut apa? Kekayaan kemuliaannya apa? Menguatkan dan apa? Meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Saudara ngalami kekuatan gak ketika firman Tuhan disampaikan tadi? Nanti saudara sedang ngalamin firman Tuhan ini. Amin saudara. Yang pertama-tama harus kaya dan mulia adalah hati kita dulu. Tadinya hati kita miskin. Saudara kenapa dikatakan biar yang miskin berkata aku kaya? Itu bukan ngebohongin diri sendiri saudara. Tapi saudara tahu gak artinya miskin itu apa? Ketika saudara melihat apa yang saudara gak punya, itu miskin. Jadi bukan soal standar hidup saudara. Ketika saudara melihat, oh saya belum punya ini, saya belum punya itu, saudara miskin. Tapi kalau saudara ingat, aku punya ini, aku punya itu, saudara kaya. Ya saudara. Makanya dibilang pajak kekayaan bukan pajak kemiskinan, betul gak saudara? Karena kalau pajak kemiskinan artinya cari apa yang saudara ada. Namanya pajak kekayaan, apa yang saudara punya itu kekayaanmu. Biar saudara bilang, aku cuma punya sendal, itu kekayaanmu saudara. Betul? Tapi saudara bukan cuma punya sendal, saudara punya Yesus, El Shaddai. Itu yang saudara tanamkan di hatimu. Aku punya Tuhan yang bisa membuat 5.000 orang kenyang. Aku punya Tuhan yang bisa memberi lebih daripada yang orang minta. Tuhan yang beri hikmat sama Abraham, sama Salomo. Tuhan yang beri ke anak yang luar biasa sama Abraham. Tuhan yang kasih Yakub semua kekayaan, Ishak semua kekayaan, beri Daud tahta dan sebagainya. Tuhan yang itu yang akan memberkati saudara. Tapi hati kita mulai bilang, ketika mulai dunia mulai pelit sama saudara, bilang tadi seperti tadi sudah terkatakan, saya juga kemurahan Tuhan jauh lebih banyak buat saya. Amin. Dunia boleh pelit, tapi aku punya Tuhan pemurah. Makanya orang ateis itu kenapa bisa kaya? Jawabannya kemurahan Tuhan. Karena Tuhan juga bermurah hati buat mereka. Tuhan berharap mereka akan bertobat. Seperti Nebukadnezar, ada bertobat kan? Tahu nggak Raja Kores yang Persia itu dia percaya Tuhan loh, dipakai Tuhan loh. Saudara, dia tadinya nggak kenal Tuhan, dia kaya duluan, tapi akhirnya dia kenal Tuhan dan dia memulangkan Israel. Artinya apa? Orang kaya di luar sana pun Tuhan mau kasih kemurahan, apalagi kita anak-anaknya. Kemuliaan Tuhan kasih. Jadi saudara, ketika ada yang mulai bikin malas saudara kerja, bilang semangat Tuhan itu jauh lebih dari cukup buat saya. Amin. Saudara yang lagi sedih, ya ingat penghiburan Tuhan itu jauh lebih dari cukup buat saya. Selalu kaya hatimu, selalu cari apa yang Tuhan sudah kasih sama hidup kita. Jangan lihat apa yang dunia belum kasih sama kita. Maka saudara akan semangat, saudara akan kuat hadapi tekanan hidup kayak apapun. Percayalah. Tapi seperti doa tadi, mungkin situasi kelihatannya jelek, seperti Israel lagi dalam situasi jelek di Alkitab ya. Tapi di baliknya Tuhan pulihkan loh saudara. Saya percaya hidupmu di balik ini ada rencana Tuhan untuk memulihkan hidupmu di dalam Tuhan. Amin. Satu lagu buat kita. Saudara yang
tahu firman ini, saudara yang pengen bahwa Yesus itu lebih dari cukup buat saya, kita baca lagu dan katakan, di atas segalanya, di bumi dan di surga, hanya Tuhan paling berharga. Kau yang paling berharga. Di mana katakan? Di dalam hatiku, di atas segalanya, di atas segalanya, di bumi dan di sorga, di bumi dan di surga. Seperti Daud kami pun akan berkata, Kau yang paling berharga. Di dalam hatiku, darimu-lah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Siapa yang bersyukur punya Yesus lebih dari cukup bagi kita? Mari tepuk tangan, mari kita bangkit bersama-sama. Di atas segala, saya undang imam-imam pujian, nyanyi sama-sama katakan, di bumi dan di surga, katakan, Kau yang paling berharga. Di dalam ini alasannya, katakan, darimu-lah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki Kau Yesus, El Shaddai, lebih dari cukup bagiku. Darimu-lah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki siapa saudara? Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Katakan dengan imanmu, darimu-lah ku bukan dari siapapun tapi dari Tuhan semua yang ada di hidupku. Sebab itu kami bersyukur, ku bersyukur bukan pemberian tapi sang pemberinya, Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Sekali lagi katakan, darimu-lah ku terima semua yang ada di hidupku. Ku bersyukur memiliki siapa saudara? Katakan, Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Kau Yesus, Kau Yesus, El Shaddai, lebih dari cukup bagiku. Sekali lagi katakan, Kau Yesus, lebih dari cukup bagiku. Haleluya, haleluya. Biar nyanyian tadi menjadi doa kami, jadi pengakuan iman kami, jadi profetik kemenangan kami
bahwa sekalipun dunia seakan-akan membuat kami merasa kurang ini, kurang itu, kurang diadili, kurang dikasihi, kurang diperlakukan dengan baik, kurang didukung dan sebagainya. Tapi kami punya Yesus lebih dari cukup. Kasih-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Kuasa-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Pertolongan-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Kemurahan-Mu, perkenanan-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Pembelaan-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Keadilan-Mu jauh lebih dari cukup buat kami. Kekuatan-Mu, semangat-Mu jauh lebih dari cukup buat kami, Tuhan. Supaya bisa jadi pemenang dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah melalui setiap firman yang disampaikan, hamba-Mu berdoa, setiap firman yang disampaikan jadi firman yang membawa kekuatan baru, membawa harapan baru, iman yang baru, membuat kami mengenal Tuhan lebih dalam lagi, pengenalan yang baru, dan membuat kami kembali pada siapa kami. Kami adalah anak dari Allah El Shaddai yang berkelimpahan. Kalau terhadap orang-orang yang tidak layak pun Engkau berikan kelimpahan. Bukankah terhadap anak-anak-Mu pasti Kau sudah sediakan kekayaan, hikmat dan kemuliaan buat kami. Selain itu hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan apa yang kami perjuangkan Tuhan, Engkau memberkati. Sekarang kami pun tahu Tuhan, Engkau sudah mempersiapkan kami menjadi umat yang berhikmat, umat yang kaya, dan umat yang mulia dalam segala apa yang kami miliki Tuhan. Terima kasih. Mari umat Tuhan, Engkau yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, bahkan ibadah hari ini kita meteraikan dengan Roh Kudus, sehingga sama seperti kita hidup dalam firman Tuhan kita alami akan nyata dalam hidup kita. Yang percaya dan diberkati dalam nama Tuhan Yesus kita katakan amin. Bukan buat Tuhan anak Shaddai. Tuhan Yesus berkati. Silakan tutup. Terima kasih atas waktunya. Sampai ketemu lagi dalam firman kemenangan berikutnya, baik di Instagram, medsos maupun di tempat ini. Tuhan semoga amin. Haleluya, haleluya. Tuhan sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Yonatan atas firman-Nya. Kita satu pemikiran Pak. Ya, bahasanya kita satu frekuensi. Ya, soal kadang-kadang memang khotbah-khotbah gini orang bilang khotbah kepijuran Pak. Ya, wah kekayaannya. No, ini yang Tuhan mau. Minggu lalu saya khotbah juga begini Pak. Karena saya bilang kita satu frekuensi. Ya, ada orang nggak ikut Tuhan tuh salib, ikut Tuhan menderita. Ya situlah. Kita enggak. Ya ingat betul. Seringkali Tuhan kasih kita masalah. Tapi tadi Pak Yonan bilang bukan supaya Tuhan tekan kita, tapi supaya kita kuat. Mungkin memang ada masa-masa salib dalam hidup kita. Kita harus pikul salib, betul. Tapi jangan lupa ada kemuliaan juga yang menantikan. Yesus tak pikul salib terus. Yesus juga bangkit pada hari ketiga, dia dipermuliakan. Artinya ayo tadi Pak Yonatan bilang ada mindset kita yang diperbaiki. Ya kan, ikut Tuhan adalah ya itu kekayaan dan kemuliaan. Gak ada yang salah dengan kaya. Yang Tuhan ngarah di Alkitab orang kaya yang artinya melekat sama kekayaan. Tapi kita adalah orang yang kaya dan penuh kemuliaan. Artinya kita berbagi sama orang. Kita boleh kaya, kita tetap cinta Tuhan. Siapa bilang orang Kristen nggak boleh kaya? Emang ini perpanjangan kontrak kemarin pakai daun sirih. Ya ini udah banyak yang bocor nih, nanti kita mau perbaiki nih Pak, kita mau renovasi. Nanti kalau Bapak datang lagi ini saya jamin udah bagus. Amin. Itu pakai daun kelor emang. Ya nggak ada. Jadi nggak ada yang salah, mindset ini dirubah nih. Ya makanya tadi Pak Yantan bilang ini bahwa kita punya Allah El Shaddai. Ya ditanam mindset kita, ya kan, yang saya kemarin bilang, yang direnungkan, dimeditate, masukin ke dalam. We have Allah El Shaddai. Amin. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita bukan punya Tuhan yang miskin, yang menderita, ya, yang maunya kita susah sampai kita tua. Masa dari kita kenal Tuhan umur 20 sampai nanti kita dipanggil Tuhan umur 95 susah terus. Dan is something wrong yang saya bilang. Betul ya Pak ya? Ada yang salah itu. Ya, masa nanti itu mau mati dengan mengapa umur 95? Ya kan? Belum terima janji Tuhan. Katanya Tuhan Allah El Shaddai. Kok enggak ya? Udah mau mati. Berarti ada sesuatu yang enggak bekerja. Ya, sesuatu yang salah begitu. Efesus 3 ayat 20 berkata gini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Wow. Ya kan, dari apa yang dapat kita doakan atau pikirkan, ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang dapat kita doakan.
Doa kita cuma minta tadi tuh, ya kan? Sembuh aja cukup, makan aja cukup. Tapi Tuhan lakukan apa? Lebih 12 batu. Nggak sekedar sembuh, tapi Tuhan utus, Tuhan pakai, Tuhan pulihkan dengan luar biasa. Itu, ya kan? Kita cuma mikir gini, ya udahlah. Yang penting, yang penting nutup biaya bulanan lah. Enggak, Tuhan kasih kita berlimpah-limpah. Itu janji Tuhan. Ayo, ini udah satu frekuensi ya sama khotbah saya. Yuk, nggak ada yang salah dengan itu semua. Jangan punya pemikiran saya harus susah, saya harus miskin karena saya cinta Tuhan. No, nggak ada yang seperti itu. Tuhan kita, Tuhan Allah El Shaddai, Dia yang akan memberikan kita sesuatu yang dahsyat yang lebih besar. Terima kasih sekali lagi Pak Yonatan, ya, dan juga nggak ada sesuatu yang salah buat kita percaya lebih besar. Ingat, sesuatu yang Tuhan siapkan jauh lebih besar. Bagian kita, mindset kita perbaiki, prepare kehidupan kita, buka mata sekeliling kita supaya kita melihat kesempatan-kesempatan dan upgrade kehidupan kita. Semakin kita upgrade, di situ akan banyak kesempatan-kesempatan yang Tuhan pasti berikan buat setiap kehidupan kita. Haleluya, yuk kita bangkit berdiri. Tak usah takut, salah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Haleluya. Engkau meneguhkan Tuhan setiap firman yang selama ini kami dengar, bahwa hari-hari ini kami fokus sama Tuhan. Kami akan lihat ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang siapkan buat kami, karena kami punya Tuhan El Shaddai. Kami bukan punya Tuhan yang punya mata tapi tidak bisa melihat, yang punya tangan tapi tidak bisa menolong, tapi kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang dahsyat, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan jauh lebih besar dari apa yang dapat kami doakan, bahkan apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan Yesus, biar hari-hari ini
mata kami tertuju, kami merenungkan, kami memeditate Tuhan, bahwa kami punya Tuhan yang besar, kami punya Allah El Shaddai, kami punya Tuhan yang sekedar tidak menjawab hanya sekedarnya, tapi berlimpah-limpah, berlimpah-limpah, berlimpah-limpah atas setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan, Pak Yonatan Prawira Tuhan. Pakai lebih heran lagi hamba-Mu ini Tuhan. Taruh lagi, lebih lagi lagu-lagu yang Kau percayakan buat hamba-Mu ini Tuhan, sehingga boleh menjadi berkat, boleh menjadi kesaksian setiap lagu Tuhan, menguatkan setiap orang-orang yang mendengar lagunya Tuhan, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberikan kesehatan, kekuatan yang daripada Tuhan. Kau jaga hamba-Mu ini Tuhan, bungkus nantiasa dengan kuasa darah Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, materaikan setiap firman Tuhan yang hari ini kami dengar Tuhan, sehingga kami itu tertanam, setiap firman Tuhan yang tertanam dalam hidup kami hidup yang diubahkan. Kami percaya 2026 ini, sebelum kami mengakhiri, kami akan melihat sesuatu yang besar yang Kau siapkan buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau akan membuka setiap jalan-jalan yang baru, Kau akan membuka setiap pintu-pintu yang baru Kau siapkan buat setiap kami, sebab Engkau adalah Allah El Shaddai. Terima kasih Bapak, sebenarnya kami akan berpisah, serta kami tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun Tuhan. Dan kami mau memberikan persembahan. Mari kita angkat amplop persembahan kita. Oh Bapak Syanda Kanda ya Bapak, terima kasih kalau hari kami diberikan kesempatan untuk kami boleh menabur, kami yang mengembalikan perpuluhan Tuhan. Kau sucikan, kuduskan setiap persembahan yang kami boleh tabur Tuhan, biar dipakai bagi kerajaan Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan. Dan kami percaya apa yang kami tabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, sebab janji-Mu Allah El Shaddai, Engkau memberkati lebih dari apa yang dapat kami tabur Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar juga kami berpisah, sertai tibakan tempat tujuan kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun, dan kami siap untuk terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita. Oh Rabba Syakanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba, kekasih-kekasih pulang. Terima berkat kasih, sukacita, damai, sejahtera daripada Allah Bapa, di dalam Tuhan mengasihi kita Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan dengan hiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita di awal-awal yang ramai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan